ternyata ada di belakangnya ini sistematis melibatkan atasnya, kita akan naik sampai ke atasnya. Ya, konsisten kita akan tangani. Ya, oke. Kapolri Tito Karnavian berjanji akan mengusut aliran pungli atau pungutan liar di Kementerian Perhubungan hingga ke level atas. Pemberantasan pungli juga akan menyentuh internal kepolisian. Di tengah kondisi ekonomi global yang melemah atau lesu, Presiden Joko Widodo menekankan ekspor agar ditingkatkan. Selamat malam pemirsa, Trade Expo Indonesia tahun 2016 resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo pagi tadi. Apa yang bisa dilakukan di ajang pameran dagang terbesar di Indonesia ini untuk mendongkrak angka ekspor yang terus menurun dari tahun ke tahun? Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolu kita akan menjawabnya langsung di Prime Time News malam hari ini bersama saya, Wahyu Wiwoho. Pemirsa, di tengah kondisi ekonomi global yang melemah, pemerintah Indonesia tetap berusaha mendongkrak angka ekspor. Trade Expo Indonesia 2016 yang dibuka hari ini oleh Presiden diharapkan akan menggairahkan ekspor. Kementerian Perdagangan kembali menggelar ajang Trade Expo Indonesia mulai 12 Oktober hingga 16 Oktober mendatang. Tema gelaran Trade Expo ke-31 tahun ini adalah Indonesia Source of Natural and Creativity Products. Event akbar ini dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo. Kami silakan hormat Bapak Jokowi. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Trade Expo Indonesia 2016 saya nyatakan resmi dibuka. Trade Expo tahun ini digelar di area seluas 50.000 meter persegi, terbagi dalam 6 zona, yaitu zona produk manufaktur, furniture, dekorasi rumah, makanan, produk perikanan, dan agrikultur. Ribuan produk unggulan dalam negeri ditawarkan dalam ajang berkelas internasional ini. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan ekspor itu adalah dengan melalui promosi dagang. Promosi dagang itu terdiri dari beberapa unsur juga. Di dalamnya itu ada pameran, ada misi dagang, dan misi pembelian. Itulah sebabnya di dalam Trade Expo ini kita kombinasi. Kemudian yang paling utama adalah dilakukan dengan langkah buying mission. Buying mission itu artinya kita membawa buyer-buyer dari luar negeri ke sini, kemudian kita lakukan penandatanganan kontrak bagaimana mereka bisa melihat atau membeli produk-produk yang ada di Indonesia. Total ada 1.100 perusahaan nasional yang ikut ambil bagian. Kementerian Perdagangan menargetkan dalam Trade Expo kali ini akan ada 14.700 buyers dengan transaksi mencapai 800 juta dolar Amerika Serikat di luar transaksi jasa. Kementerian Perdagangan optimis target tersebut dapat tercapai, sebab pada gelaran Expo tahun lalu tercatat transaksinya menembus angka 909 juta dolar Amerika Serikat dengan total buyers mencapai 14.000 lebih. Pada event Trade Expo Indonesia ke-31 ini juga dilaksanakan penganugerahan Prima Niarta Awards kepada 30 eksportir terbaik dari 15 provinsi. Selain itu juga diserahkan Prima Duta Awards kepada 60 importir dari 38 negara. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV. Ya, hingga bulan Agustus 2016 total nilai ekspor Indonesia mencapai 91,7 miliar dolar Amerika Serikat. Jumlah ini tentu turun bila dibandingkan di tahun-tahun sebelumnya yang mencapai 150,3 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2015 dan 175,9 miliar dolar di tahun 2014. Kita lihat grafis yang menunjukkan penurunan ini sekitar 70% ekspor Indonesia ini berasal dari sektor non-migas, namun nilai ekspor sektor non-migas ini terus menurun. Sejak tahun 2012, kemudian sampai Agustus di 2016 ini nilai ekspor non-migas tercatat 83,1 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian sejumlah komoditi lain non-migas menjadi andalan ekspor Indonesia dalam 5 tahun terakhir sejak tahun 2011, 2012, 2013,
hingga 2016 ini, dan komoditi utama ekspor tersebut masih didominasi oleh CPO atau sawit, tekstil, hasil hutan, elektronik, dan juga karet. Ya, data Badan Pusat Statistik menunjukkan ekspor Indonesia hingga Agustus 2016 terus turun hingga 4%. Presiden Joko Widodo memerintahkan jajaran kementerian di bawah Kementerian Koordinator Kementerian Perekonomian agar meningkatkan ekspor dengan meningkatkan nilai tambah barang dan juga memperbarui tujuan pasar ekspor kita. Bagaimana kemudian kiat yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan untuk mewujudkan perintah Presiden ini? Kami akan membahasnya langsung. Sudah hadir di studio Prime Time News malam hari ini Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukito. Selamat malam, Pak Enggar, apa kabar? Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Dan juga ada Presiden Direktur PT Gajah Tunggal, Budi Santoso Tanasalai. Apa kabar Pak Budi? Baik, terima kasih Pak. Dan juga ada Direktur Eksekutif Indef, Ekonom Eni Sri Hartati. Selamat malam. Malam. Bu Eni, apa kabar? Baik. Saya ingin ke Pak Enggar terlebih dahulu. Sudah dibuka Pak tadi dengan targetnya nih Pak, 2 triliun rupiah kurang lebih di tengah perlambatan ekonomi global Pak. Realistis Pak angka ini Pak kira-kira? Ya, itu yang sudah terjadi 2 triliun rupiah. Target kita tidak lebih rendah dari 2015 yang mencapai 909 juta. Kita tentu berkeinginan bahwa dalam Trade Expo kali ini bisa mencapai 1 miliar dolar. Hal ini memang tidak mudah, tetapi juga tidak berarti bahwa hal itu tidak bisa kita capai. Dan memang dalam waktu-waktu sebelumnya sesuai dengan perintah Bapak Presiden, maka ada 2 hal yang harus kita lakukan. Yaitu yang pertama, membuka pasar baru. Ya. Yang kedua adalah mendorong produk-produk baru tidak tergantung pada produk-produk unggulan semata. Karena kita belajar dari pengalaman yang lalu, kita sangat tergantung dari ekspor migas kita. Ya. Kita tergantung kemudian pada sumber daya alam, yaitu batu bara, dan kemudian kita melupakan yang lain. Jadi sejak awal Bapak Presiden mengingatkan kita untuk memperhatikan jangan kita terpaku kepada satu komoditi unggulan saja. Nah memang hal ini tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat, tetapi kita sudah mulai dan juga ada beberapa yang dimintakan oleh beliau yang memberikan nilai tambah. Nah kita lakukan ini semuanya. Nah dengan demikian maka diversifikasi produk dan diversifikasi dari pasar itu yang menjadi perhatian kita. Ya, sudah dimulai dengan kesadaran kurang memperhatikan komoditas lain begitu Pak ya, tidak hanya bergantung ke migas tetapi harus ada diversifikasi termasuk juga membuka pasar baru. Kita akan dalami lagi nanti hal ini, saya juga harus tanyakan ke produsen begitu Pak ya. Pak Budi, saya ingin tanyakan bagaimana kira-kira nanti Gajah Tunggal setelah kemarin sudah ada capaiannya di tahun 2015 nanti bagaimana? Saat lagi kami akan lanjutkan di Prime Time News.